Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Juhaidi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Lokadata Menggali Potensi Permodalan BUMDes dan Contoh BUMDes. Krisis akibat pandemi COVID-19 memaksa desa mencari cara bertahan. Salah satunya adalah dengan merelokasi anggaran demi kemaslahatan warga. Anggaran desa pun dialihkan untuk kegiatan tanggap darurat dan jaring pengamanan sosial. Di satu sisi, realokasi anggaran ini berdampak negatif pada BUMDes. Anggaran desa yang semula bisa menjadi salah satu sumber modal BUMDes kini tak lagi bisa diandalkan. BUMDes tidak mendapat alokasi anggaran untuk memulai atau mengembangkan usaha karena penyertaan modal desa ke BUMDes tidak menjadi prioritas. Sementara itu, di masa pandemi ini menarik, penyertaan modal dari masyarakat tidak kalah sulitnya. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi tangani juga karena faktor kurangnya kepercayaan masyarakat desa terhadap status badan hukum BUMDes. Inilah yang kemudian menjadi rintangan yang dihadapi desa-desa, yakni masalah permodalan BUMDes. Lahir Permen Desa PDTT nomor 13 tahun 2020 diharapkan dapat memberikan penegasan dan kejelasan bagi desa-desa untuk menyertakan modal ke BUMDes pada tahun 2021 sebagai prioritas, sehingga dana desa masih bisa menjadi salah satu sumber permodalan BUMDes. Selain dari penyertaan modal masyarakat, langkah ini tentu untuk mendukung BUMDes mengembangkan usaha agar dapat memulihkan ekonomi desa. Oleh karena itu, desa-desa perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan ini. Hal ini yang menjadi besar Lokadata dan PT Jarum menghadirkan webinar seri ketiga yang dengan tema menggali potensi permodalan BUMDes. Webinar seri ketiga akan dihadiri oleh Dr. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian juga bisnis retail dan usaha syariah Bank Jateng, yaitu Purwono Nugroho sebagai publik Faris Senior Manager PT Jarum. Kemudian di sini ada contoh BUMDes. Februari 2020, virus corona belum sampai ke Banyuwangi. Saat itu, Yatman dan kawan-kawan pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes Ijen Lestari Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten setempat masih percaya diri. Uang kas sejumlah 150 juta rupiah digunakan untuk perbaikan infrastruktur destinasi wisata alam lokal andalan mereka, yaitu Sendang Seuni. Keuntungan meningkat saat pandemi. Terdapat beberapa unit desa atau BUMDes Desa Taman Sari di sektor pariwisata, pendapatan tertinggi dihasilkan oleh unit usaha tiket jalur pintu masuk ke wisata Kawah Ijen pada tahun 2016 sampai 2018. Biaya tiket masuk masih sebesar 3.000 per orang. Beliau mengatakan jumlah kunjungan wisata di destinasi wisata Kawah Ijen trennya justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menurutnya terjadi karena semakin banyaknya destinasi wisata lain yang tumbuh di Banyuwangi. Kendati demikian, tiket di jalur masuk Taman Sari tidak bisa menjadi acuan kunjungan wisatawan ke Kawah Ijen karena jalur tersebut juga menghubungkan destinasi wisata lain seperti Gunung Ranti dan beberapa destinasi di kawasan Kabupaten Bondowoso. Selama pandemi, ada berkah lain yang tidak terduga. Berbagai bantuan justru mengalir dari pemerintah daerah, pusat maupun sektor swasta untuk menguatkan unit usaha. Yatman mengatakan dia tidak ingin cukup puas hanya mengandalkan pemasukan dari tiket jalur pendakian Kawah Ijen. Berbagai bantuan akhirnya masuk, memperkuat unit usaha lain di sektor pariwisata dan di luar itu juga. Di masa pandemi banyak kucuran bantuan
Sendang Seruni ini yang jadi booming di lirik dinas pariwisata. Sebulan lalu dapat bantuan pelatihan 200 juta, Bapeda 50 juta, semua mengalir ke wisata Seruni. Karena belum sempurna memoles, kita fokus ke sana, ujarnya. Sejauh ini, kata Yatman, pemerintah desa Taman Sari juga mendukung pembangunan BUMDes setiap tahun. Desa memberikan dukungan finansial sebesar 50 juta per tahun dari APBDes. Desa juga memberikan bantuan fisik seperti pembangunan senilai 350 juta. Desa sangat mendukung, tapi kalau modal masih menyesuaikan, sebetulnya tanpa penyertaan modal kami sudah anggap mandiri. Desa memberikan bantuan senilai 350 juta berupa guest house kalau nominal bantuan uang maksimal 50 juta per tahun. Bermacam fasilitas wisata yang dikelola oleh BUMDes Ijen Lestari, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, bantuan dari perbankan juga mengalir dari BCA, BRI, BNI, dan Bank Indonesia. Upaya tersebut juga terbantu dengan kondisi pemerintah desa yang sedari mula sudah menjadi percontohan menerapkan Smart Kampung, sebuah sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara online antara desa, kecamatan, dan dinas-dinas. Di sisi lain, peran pemerintah kabupaten kami jadikan desa studi. Mungkin karena kesiapan sehingga banyak desa atau kabupaten lain yang berkunjung. Kemarin saja 180 kepala desa dari kabupaten Sampang juga ke sini baru bulan kemarin. Tahun 2021, BUMDes Taman Sari juga bakal melik sektor pertanian dan perkebunan kopi. Sebanyak 60% masyarakat Taman Sari menjadi petani kopi. Sementara untuk penjualan masih tergantung pada tengkulak. BUMDes juga akan mengembangkan peternakan organik. Terdapat 10 hektar pertanian organik beras merah yang butuh mendapat edukasi. Kemudian memberi manfaat dan menjaga kepercayaan publik. Pengurus BUMDes Taman Sari sadar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka sangatlah penting, terutama persoalan manajemen keuangan. Sekali tidak percaya, maka publik bisa menarik diri dari dukungannya. Yatman selalu mengedepankan beberapa dampak ekonomis bagi masyarakat dari setiap unit usaha yang mereka jalankan. Soal keuangan, beliau tidak mau ambil risiko, mereka mencoba transparan, setransparan mungkin kepada masyarakat. Akhir bulan November 2020, BUMDes Taman Sari bakal membuka data secara online khusus untuk warga Taman Sari. Cara juga kepercayaan publik, kami berusaha transparan. Kemarin dapat pelatihan dari UGM, punya gagasan lewat Kementerian Desa terkait manajemen keuangan masyarakat. Tahunnya BUMDes banyak duit, justru adanya pandemi banyak anak akademisi. Dinas support BUMDes. Manajemen akuntansi berbasis online, jadi semua bisa melihat. Sekarang masih proses, akhir bulan November selesai, ujar beliau. Kepala Desa Taman Sari Rizal Saputra menambahkan pemerintah desa mendukung dari segi regulasi dan turut menjaga agar BUMDes terus bermanfaat bagi masyarakat. Perputaran uang di BUMDes tahun 2019, kata Rizal, sudah mencapai 1,8 miliar. Sementara itu, pemerintah desa juga melarang BUMDes untuk menguasai unit usaha dari aset pemerintah desa maupun potensi destinasi wisata. Unit-unit usaha tersebut harus melibatkan kelompok masyarakat, sementara BUMDes mendukung secara modal, pembangunan SDM maupun pemasaran. Kami larang BUMDes menguasai secara langsung unit usaha, jadi setiap usaha atau unit pasti ada kelompok-kelompok masyarakat. Tujuan kami ekonomi berdampak ke masyarakat. Jadi adanya masyarakat, kelompok masyarakat, BUMDes dan pemerintah desa. Intervensi kami adalah peningkatan kapasitas ke unit infrastruktur edukasi, ujar beliau. Pemerintah desa sendiri, kata Rizal, tidak langsung menarget pembagian pendapatan dari BUMDes untuk PADes sebanyak 60/40%. Pihaknya menyesuaikan dengan kekuatan BUMDes dan lebih mengutamakan penguatan minat usaha yang lebih berdampak ke masyarakat. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.